Remaja NIM 103 dari kelas HC6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tata cara membuat surat gugatan non-prestasi. Surat gugatan yang akan saya jelaskan adalah gugatan non-prestasi atas akad murbaha jual beli emas batangan dalam perkara ingkar janji. Sebelum membuat surat gugatan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu surat gugatan. Surat gugatan adalah surat yang berisi tuntutan hukum dari pihak penggugat kepada tergugat yang disampaikan kepada pengadilan yang berwenang. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, surat gugatan non-prestasi diajukan ketika salah satu pihak dalam suatu akad tidak memenuhi kewajibannya. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan dari bagian pertama surat gugatan. Pertama, mari kita perhatikan bagian kepala surat. Dalam surat gugatan yang saya buat tertera Semarang 25 Februari 2025 yang merupakan tempat dan tanggal pembuatan surat. Kemudian kepada yang terhormat itu ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang yang beralamat di Jalan Banjarsari Raya nomor 35, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Mengapa penting mencantumkan identitas pengadilan secara lengkap? Karena dalam perkara berbasis akad syariah seperti murabahah, jika kita salah menyebut pengadilan yang dituju, surat gugatan bisa dinyatakan tidak dapat diterima. Yaitu selanjutnya perihal gugatan non-prestasi. Selanjutnya identitas penggugat. Penggugat dalam surat gugatan ini adalah Bapak Ahmad yang diwakilkan kuasa hukumnya yang bertanda tangan di bawah ini Nifatul Faizah yang beralamat di Jalan Pemuda nomor 12 Kota Semarang, Jawa Tengah. Nomor surat kuasa 001/SK NF/2/2025. Ini penting karena kuasa hukum tidak bisa bertindak tanpa dasar surat kuasa yang sah. Surat kuasa ini menjadi legitimasi formal bagi kuasa hukum untuk mengajukan gugatan atas nama klien. Selanjutnya yaitu identitas tergugat. Adalah PT Amanah Mulia yang beralamat di Jalan Sultan Agung nomor 45 Kota Semarang. PT Amanah Mulia merupakan pihak yang melakukan ingkar janji dengan tidak mengirimkan emas batangan kepada penggugat sesuai dengan perjanjian. Mencantumkan alamat tergugat secara tepat sangat penting karena akan digunakan pengadilan untuk memanggil pihak tergugat. Jika alamat salah, proses persidangan bisa tertunda atau tergugat bisa lepas dari kewajiban hadir. Kita sekarang masuk ke bagian yang paling penting dalam surat gugatan, yaitu posita atau yang juga disebut fundamentum petendi. Adalah uraian fakta-fakta hukum yang menjadi dasar diajukannya gugatan. Semakin kuat dan runtut posita, maka akan semakin besar peluang gugatan dikabulkan. Surat gugatan ini memuat 13 dalil gugatan. Mari kita bahas satu per satu. Poin pertama menyatakan bahwa pada tanggal 10 Januari 2025, penggugat dan tergugat telah mengadakan kerjasama pembelian emas batangan seberat 50 gram dengan menggunakan akad murabahah berdasarkan perjanjian jual beli emas nomor 012/SP MRBH-AM-1-2025 tanggal 10 Januari 2025, yaitu perjanjian mana telah menempatkan penggugat sebagai pembeli dan tergugat sebagai penjual. Selanjutnya, dalil kedua menyatakan bahwa berdasarkan perjanjian penggugat sebagai pembeli berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran uang muka dan cicilan harga emas yang harus telah selesai dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 10 Januari 2025. Dalil ketiga menyatakan bahwa berdasarkan pasal 36 KHS, pasal 1238 KUH Perdata,
Perjanjian penggugat sebagai pembeli berhak untuk menerima emas batangan seberat 50 gram dari tergugat sebesar 80 juta rupiah dari harga jual yang pembayarannya dilakukan dengan cara cicilan selama 12 bulan. Yang seluruhnya harus sudah dilunasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 bulan sejak akad ditandatangani atau jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2026. Dalil keempat, bahwa pada tanggal 10 Januari 2025 penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian. Pelaksanaan mana berdasarkan dokumen bukti transfer pembayaran uang muka atau DP sebesar 5 juta tertanggal 10 Januari 2025. Selanjutnya, dalil kelima, bahwa dengan telah dilaksanakannya seluruh kewajiban penggugat tersebut sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas, penggugat berhak untuk menerima emas batangan seberat 50 gram dari tergugat sebesar 80 juta rupiah yang pembayarannya dilakukan dengan cara cicilan selama 12 bulan yang seluruhnya harus sudah dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 10 Januari 2026 serta pengiriman emas dilakukan paling lambat 7 hari setelah pembayaran uang muka. Dalil 6 menyatakan bahwa pada tanggal 10 Januari 2025 penggugat telah mengirimkan bukti transfer uang muka tertanggal 10 Januari 2025 kepada tergugat, tetapi sampai dengan jangka waktu tersebut tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk mengirimkan emas batangan seberat 50 gram kepada penggugat. Dalil ketujuh menyatakan bahwa oleh karena tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut, sehingga penggugat juga telah mengingatkan tergugat untuk melaksanakan kewajibannya untuk mengirimkan emas kepada tergugat sebagai berikut. Yang pertama, mengingatkan tergugat dengan cara menghubungi via telepon pada tanggal 26 Januari 2025 dan mengingatkan tergugat dengan cara menghubungi kembali untuk menanyakan kepastian pada tanggal 1 Februari 2025. Dalil 8 menyatakan bahwa oleh karena tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk mengirimkan emas dan tidak juga memberi tanggapan atas peringatan tersebut pada tanggal 5 Februari 2025, penggugat melayangkan surat komplain kepada tergugat yang pada intinya meminta tergugat untuk segera mengirimkan emas batangan seberat 50 gram atau mengembalikan uang muka sesuai dengan perjanjian kepada penggugat, yaitu surat komplain itu atau somasi 1. Poin 9 menyatakan bahwa oleh karena tergugat tidak memberikan tanggapan atas surat komplain atau somasi 1 tersebut dan tergugat juga tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pengiriman barang kepada penggugat pada tanggal 15 Februari 2025, penggugat melayangkan surat somasi yang pada intinya kembali meminta tergugat untuk mengirimkan emas batangan seberat 50 gram atau mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkan kepada penggugat, yaitu somasi 2. Selanjutnya, dalil 10 bahwa somasi 2 yang dilayangkan oleh penggugat tersebut tidak diindahkan atau tidak didengar oleh tergugat hingga batas waktu somasi 2 berakhir pada tanggal 22 Februari 2025, sehingga tergugat dengan itikat tidak baik telah berusaha untuk menghindari kewajibannya mengirimkan emas batangan seberat 50 gram atau pembayar uang muka kepada penggugat berdasarkan perjanjian. Dalil 11 menyatakan bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban tergugat tersebut, tergugat telah melakukan ingkar janji atau wan prestasi terhadap perjanjian, yaitu dengan tidak dilaksanakannya kewajiban tergugat berupa penyerahan emas batangan seberat 50 gram atau pembayaran uang muka yang harus sudah dikirimkan atau dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat selambat-lambatnya 7 hari setelah pembayaran uang muka, sehingga wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian material
kepada penggugat sebesar 20 juta rupiah. Dalil ke-12 bahwa terhadap prestasi yang telah dilakukan oleh tergugat tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum penggugat, dengan ini penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan prestasi atau ingkar janji. Dalil terakhir bahwa penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet. Setelah posita, kita masuk ke bagian terakhir dari substansi gugatan, yaitu petitum. Petitum adalah tuntutan yang dimohonkan kepada majelis hakim untuk diputuskan. Petitum harus konsisten dan berhubungan langsung dengan posita yang telah diuraikan. Dalam gugatan ini terdapat 6 poin petitum primair. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Ini adalah tuntutan pokok agar semua dalil gugatan diterima majelis hakim. Yang kedua, menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini. Ini penting agar bukti-bukti seperti akad perjanjian, bukti transfer, dan surat somasi diakui secara hukum oleh pengadilan. Yang ketiga, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan prestasi. Ini adalah tuntutan deklaratoir yang meminta pengadilan secara resmi menyatakan tergugat ingkar janji. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 20 juta rupiah kepada penggugat secara tunai. Ini adalah tuntutan kondemnatoir yang meminta pengadilan mewajibkan tergugat membayar ganti rugi. Yang kelima, yaitu membebankan biaya perkara ini kepada tergugat. Ini adalah tuntutan agar biaya persidangan tidak dibebankan kepada penggugat. Poin 6 yang terakhir yaitu menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet. Ini mempertegas permohonan putusan serta merta. Selain petitum primair, surat gugatan ini juga mencantumkan petitum subsidiar atau biasa disebut tuntutan alternatif. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Nah, setelah itu ada tanda tangan, di mana tanda tangan surat gugatan ini wajib oleh penggugat atau kuasa hukum, karena Bapak Ahmad sudah melimpahkan kuasanya kepada advokat atau pengacaranya. Jadi yang bertanda tangan di bawah ini adalah kuasa hukum dari Bapak Ahmad. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're